Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi nih sama Kak Widuri di kelas penalaran matematika. Nah, untuk malam hari ini kita bakal ngebahas bab baru nih kayaknya. Kalau kemarin kan kita sempat membahas tentang apa ya? Bab bilangan gitu ya. Kemarin tuh kita sempat membahas tentang representasi bilangan, kemudian juga kita sempat membahas tentang sifat-sifat urutan dan juga operasi hitung seperti itu teman-teman. Oke, mungkin di sini untuk materi selanjutnya nih kita akan membahas tentang deret aritmatika dan deret geometri nih. Oke, di sini kakak langsung next aja ya teman-teman ke slide berikutnya. Oke, teman-teman di sini em, untuk yang pertama di sini materinya ada deret. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang udah mendapatkan materi ini ya barangkali di SMA atau SMK. Namun di sini mungkin untuk teman-teman yang belum mendapatkan nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nanti belajar bareng-bareng aja ya teman-teman. Oke, di sini untuk materi deret, pertama deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa itu deret, gitu kan teman-teman. Nah, deret itu dia merupakan total penjumlahan semua suku dari suatu barisan, seperti itu teman-teman. Jadi semisal nih, oke sebentar teman-teman. Sini kakak punya sebuah barisan, barisannya itu dia terdiri dari U1, kemudian U2, kemudian U3, U4, U5 sampai UN seperti itu. Nah, si barisan ini ketika kita jumlahkan seluruhnya, kita jumlahkan dari U1 sampai UN, maka dia disebut dengan deret. Oke, berarti di sini kalau konsep singkatnya itu deret merupakan penjumlahan dari barisan gitu. Semua suku dari suatu barisan seperti itu teman-teman. Jadi ada U1, U2 sampai UN, kita tambahkan semuanya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai deret. Seperti itu. Nah, Kak, kira-kira deret itu macamnya ada apa aja sih? Nah, untuk deret itu sendiri sebenarnya deret itu macamnya banyak ya teman-teman. Namun pada SNBT biasanya untuk materi yang keluar itu ada dua nih, ada deret aritmatika dan juga deret geometri seperti itu. Oke, kita next dulu nih. Kita mau memperdalam nih, kira-kira deret aritmatika itu apa, Kak? Terus deret geometri itu apa? Oke, kita next. Oke, yang pertama di sini ada deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini apa sih, Kak? Gitu kan. Nah, untuk deret aritmatika yaitu merupakan jumlah suku ke n pada barisan aritmatika di mana penjumlahannya hanya sampai ke suku yang diperintahkan seperti itu, teman-teman. Jadi, semisal nih kita punya barisan aritmatika di mana penjumlahannya eh, sampai oh sorry teman-teman di sini semisal nih kita punya barisan aritmatika kemudian kita ingin menjumlahkan suku-suku dari barisan aritmatika tersebut, nah itu nantinya yang akan kita sebut sebagai deret aritmatika seperti itu. Jadi semisal di sini kakak punya nih deret aritmatika 2, kemudian 4, kemudian 6, oke, kemudian 8. Oke, dan seterusnya seperti itu. Nah, saat kakak menjumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8, nah itulah yang dinamakan sebagai deret aritmatika seperti itu. Jadi dia penjumlahan dari suku-suku dalam barisan. Oke, terus gimana Kak? Semisal kita ini kan deret aritmatika lambangnya itu SN ya teman-teman. Lambangnya itu SN. Terus gimana Kak? Semisal kita diminta untuk mencari S5. Oke, semisal kita diminta untuk mencari S5, berarti kita hanya diminta untuk menghitung jumlahan dari 5 suku pertama. Oke, semisal kita punya ini nih, kita punya 2, 4, 6, 8, kemudian ada 10, oke, kemudian ada 12, oke, kemudian ada 14 dan seterusnya. Terus kita diminta mencari S5. Berarti kita menghitungnya dari mana sampai mana, Kak? Nah, kita tinggal menjumlahkan dari suku pertama, 2 ini, sampai suku kelima, yaitu 10.
Nah, ini bilangan di sini kita jumlahkan. Oke, kita mulai yang namanya S5, seperti itu teman-teman. Oke, lalu bentuk umum deret aritmatika ini seperti apa, Kak? Gitu kan. Nah, bentuk umum dari deret aritmatika di sini bisa kita tuliskan sebagai Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah dengan UN. Loh, Kak, ini apa, Kak? Ada A, ada UN, ada N. Nah, sabar teman-teman. Di sini Kakak nanti akan jelaskan, namun di sini untuk bentuk umumnya itu ada dua. Yang pertama yang di atas, oke, atau yang kedua bisa saja nih kita gunakan rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N-1 dikali B. Nah, lalu ada B nih. Tadi ada A, ada B. Apa tuh, Kak? Kan. Nah, di sini Kakak jelaskan ya teman-teman, untuk Sn yaitu merupakan jumlah n suku pertama, seperti itu. Jadi Sn ini jumlah n suku pertama, jadi semisal kita diminta untuk menghitung S5, berarti kita jumlahkan saja 5 suku pertama, seperti itu. Nah, kalau S10 berarti apa, Kak? Berarti jumlahan dari 10 suku pertama. Nah, kalau S12 berarti ya jumlahan dari 12 suku pertama, seperti itu. Terus A ini apa, Kak? A itu dia merupakan suku pertama dari barisan aritmetika. Suku pertama dari barisan aritmatika seperti itu. Misal kita punya 2, 4, 6, 8, suku pertamanya tentunya adalah 2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, oke, di sini mungkin dari Juya boleh minta tolong unmute. Oke, Kakak izin unmute ya biar tidak mengganggu teman. Kakak izin mute ya biar tidak mengganggu teman-teman yang lain seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ya teman-teman. Untuk A itu dia merupakan suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, di sini apa? Di sini berarti 2 suku pertamanya. Nah, bisa juga kita tuliskan sebagai U1. Oke, kalau tadi di awal kan teman-teman sudah melihat ya, kalau barisan itu ada U1, kemudian U2, U3, U4, dan seterusnya. Nah, suku pertama ini dia merupakan U1, atau bisa juga kita lambangkan sebagai A. Gitu. Pokoknya A atau U1 itu merupakan suku pertama dari barisan aritmatika. Oke, kalau B apa, Kak? Kalau B itu beda atau selisih dari setiap suku, seperti itu, teman-teman. Ini di sini semisal 2 sama 4, selisihnya berapa? Selisihnya kan 2 ya teman-teman. Terus 4 ke 6, selisihnya berapa? 2. 6 ke 8 juga 2, seperti itu. Jadi untuk beda atau selisih dari setiap suku biasanya itu pada barisan, sorry teman-teman, pada barisan maupun deret aritmatika dan geometri itu mereka sama, seperti itu teman-teman. Namun nanti yang di geometri penyebutannya sedikit berbeda gitu. Dia bukan beda atau selisih, tapi penyebutannya itu rasio. Oke, kalau A itu suku pertama, kalau B itu beda, kalau N apa, Kak? Nah, kalau N dia itu merupakan banyaknya suku barisan aritmatika. Jadi semisal di sini kita punya 2, 4, 6, dan seterusnya. Di sini kita hitung dulu udah ada berapa nih. Ada 7 ya, berarti dia N-nya berapa? N-nya 7 gitu. Misal kita diminta untuk mencari Sn, berarti ya kita diminta untuk mencari S7 seperti itu. Karena apa? Karena N-nya itu 7, teman-teman. Jadi kita kita hitung saja penjumlahan dari 7 suku pertama yaitu 2 sampai 14. Oke, di sini barangkali bisa teman-teman screenshot dulu nih biar enggak terlewat pembahasan. Oke, Kakak sambil izin hapus ya teman-teman supaya di sini oret-oretannya tidak ngikut ke slide selanjutnya seperti itu ya. Oke, Kakak izin hapus. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret geometri nih. Kalau tadi deret aritmatika kan dia kan merupakan jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, kalau geometri apa, Kak? Kalau deret geometri? Kita lihat. Oke, nah kalau deret geometri, dia merupakan bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Nah, barisan geometri itu kayak gimana, Kak? Nah, di sini semisal Kakak punya 4, kemudian Kakak punya 16, oke. Kemudian Kakak punya 64, oke.
dan seterusnya seperti itu. Terus bedanya apa nih Kak barisan aritmatika dan juga barisan geometri? Kan di sini kalau barisan geometri itu dia perpindahan dari satu suku ke suku berikutnya, dia biasanya merupakan perkalian ataupun pembagian seperti itu. Di 4 ke 16 itu dia dikalikah atau dibagi gitu kan. Dia dikali dengan 4 gitu. Terus 16 ke 64 ini dikalikah dibagi ditambah atau dikurang kan. Nah, ternyata dia dikalikan dengan 4 gitu. Nah, karena dia masing-masing dari satu suku ke suku berikutnya, dia dikali, berarti dia masuknya ke deret ke barisan geometri seperti itu teman-teman. Nah, kalau deretnya apa? Deretnya kita tinggal menjumlahkan dari 4 ditambah dengan 16 kemudian ditambah dengan 64 seperti itu. Oke, nah kalau bedanya sama barisan aritmatika ini apa Kak? Kalau barisan aritmatika bisa kita lihat ya tadi, misal Kakak punya 2, punya 4, kemudian punya 6, seperti itu, dia perpindahan dari satu suku ke suku berikutnya, dia merupakan penjumlahan atau pengurangan. Gitu. Jadi semisal Kakak 2 ke 4 nih Kak, ini berarti ditambah 2. Oke, terus kalau 4 ke 6, 4 ke 6 juga ditambah 2. Oke, nah semisal ada yang nanya nih, loh Kak, 2 ke 4 kan bisa jadi 2 dikali 2, seperti itu kan teman-teman. Nah, mungkin di sini Kakak izin mengingatkan kembali ya teman-teman, untuk beda atau selisih itu biasanya dia sama setiap suku. Jadi kita perhatikan 2 ke 4 ini semisal dikali 2, apakah 4 ke 6 ini juga dikali 2? Kan tidak ya teman-teman. Berarti di sini bukan bentuk perkalian dengan 2 gitu. Bukan 2 dikali 2, kemudian 4-nya dikali 2 lagi. Namun di sini merupakan bentuk penjumlahan. Di 2 ditambah 2, 4, kemudian 4 ditambah 2, 6. Seperti itu. Nah itu mungkin sedikit perbedaan dari barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Kalau ini dia aritmatika. Kakak tulis A ya, aritmatika. Kalau ini dia barisan geometri. G. Oke. Nah, terus kalau bentuk umum dari deret geometri ini seperti apa, Kak? Gitu kan. Nah, bentuk umum dari deret geometri kita bisa tuliskan dengan rumus Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1 per R-1. Jika R-nya lebih dari 1. Oke, atau kita bisa juga pakai rumus yang di bawah nih. Yang di bawah rumusnya Sn sama dengan A dikali dengan 1 min R pangkat N per 1 min R. Jika R-nya kurang dari 1. Oke, di sini mungkin teman-teman bingung nih. Kak, ini apa Kak? Kok muncul R Kak? Tadi udah ada A, ada B, kemudian di sini di deret geometri malah muncul lagi nih ada R. R ini apa Kak? Nah, di sini Kakak jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, untuk pertama di sini ada Sn. Tentunya Sn ini merupakan jumlahan dari suku ke N gitu. Lalu untuk A, dia merupakan suku pertama dari barisan geometri. Jadi di sini barisan geometrinya semisal kakak punya 4, 16, 64. Nah, suku pertamanya apa? Suku pertamanya kan 4 ya. Berarti A-nya itu sama dengan 4. Seperti itu. Oke, terus R atau rasio. Kalau rasio ini bagaimana, Kak? Nah, kalau rasio, teman-teman, kita bisa menghitung rasio itu dengan cara membagi UN plus 1, oke, UN plus 1 dibagi dengan UN. Oke, UN plus 1 itu yang mana, Kak? Gitu kan. Kalau UN di sini, semisal UN-nya itu adalah U1, ini kita tuliskan U1-nya semisal 4 ya. Kita pakai barisan geometri yang ini. Oke, semisal 4. Kemudian untuk UN plus 1-nya berarti 16 ya, teman-teman. Karena dia satu suku di sebelahnya, seperti itu. Jadi dia 16. Nah, oke, karena di sini kita punya nih 16 bagi 4. 16 bagi 4 kan sama dengan 4 ya, teman-teman. Berarti di sini rasio dari barisan geometri ini akan sama dengan 4, seperti itu, teman-teman. Nah, di sini karena rasio dari barisan geometri ini 4, maka
dari deretnya juga kita rasionya bisa menggunakan 4 gitu teman-teman. Jadi kalau deret itu kan kita tinggal menjumlahkan ya, menjumlahkan dari setiap suku pada barisan gitu. Jadi di sini rasionya 4. Jadi misal teman-teman menggunakan rumus antara rumus 1 dan 2, teman-teman bisa menggunakan rasio 4 ini. Oke, semisal ini ya, semisal barisan geometrinya itu ini. Oke. Oke, kalau N itu apa, Kak? Kalau N itu dia banyaknya suku barisan geometri seperti itu, teman-teman. Nah, dia banyaknya suku barisan geometri. Ini seperti barisan aritmatika atau deret aritmatika tadi, di barisan geometri kita juga punya yang namanya N. Tuh. Ini di sini semisal ada 4, 16, 64. Nah, karena dia N-nya karena dia banyaknya suku cuma ada 3, berarti N-nya itu akan sama dengan 3. Nah, kalau N-nya 12 gimana, Kak? Nah, kalau N-nya 12 ya berarti banyaknya suku ada 12 dong. Nah, kalau N-nya 10 bagaimana, Kak? Kalau 10 berarti banyaknya suku ada 10. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di sini boleh di screenshot dulu, teman-teman, biar nggak ketinggalan nih pembahasannya. Oke, di sini sebelumnya penjelasan kakak apakah terlalu cepat atau gimana teman-teman? Atau pas-pas aja nih kak? Jelasannya yang mudah dimengerti, Kak. Oke, sip kalau gitu. Oke, berarti ini kakak lanjutkan saja ya ke slide selanjutnya. Oke, kakak izin hapus dulu. Oke, kakak izin hapus. Oke, sip. Oke, alhamdulillah nih kalau misal gampang dimengerti ya teman-teman. Di sini kakak lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, nah tadi kan kita sudah mempelajari ya tentang deret geometri. Nah, terus di sini kita punya sebutan baru nih. Oke, teman-teman, sebenarnya mohon maaf nih, sepertinya di kos kakak sedang apa mati lampu. Di sini mungkin kakak izin off cam ya teman-teman. Oke, ternyata udah hidup lagi nih. Oke, sorry teman-teman. Oke, ini di sini ada yang namanya deret geometri tak hingga seperti itu. Nah, Kak, deret geometri tak hingga ini apa, Kak? Di sini Kakak jelaskan dulu ya, teman-teman. Untuk deret geometri tak hingga. Nah, untuk deret geometri itu kan dia ada namanya deret geometri yang normal seperti tadi, terus juga ada namanya deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri yang tak hingga, dia terbagi ke dalam dua jenis. Lalu, udah ada deret geometri normal, terus tak hingga, terus terbagi ke dalam dua jenis lagi. Oke, di sini tenang aja nih teman-teman. Untuk deret geometri tak hingga, di sini kita akan menggunakan yang namanya deret geometri divergen dan deret geometri konvergen. Oke, jadi dia terbagi ke dalam dua jenis, ada divergen, ada yang konvergen. Nah, kalau yang divergen itu yang bagaimana, Kak? Yang konvergen itu yang bagaimana? Nah, kalau yang divergen itu biasanya deret geometri yang bentuk deretnya merupakan bilangan yang semakin membesar. Jadi, semisal nih, kita punya 2, kemudian punya 4, kemudian punya 8, punya 16, punya 32, dan seterusnya. Nah, di sini kan karena bilangannya semakin gede nih, makin ke kanan makin gede nih. Nah, berarti dia merupakan deret geometri divergen. Nah, kenapa seperti itu, Kak? Nah, karena di sini dia ada simbol titik-titik. Titik-titik itu kan berarti dia apa ya, akan berlanjut terus-menerus gitu sampai tak terhingga jumlahnya. Nah, karena dia tak terhingga jumlahnya dan juga dia apa ya merupakan bilangan yang semakin membesar, jadi dia nggak dapat kita hitung nih jumlahnya, teman-teman. Oke, suara aku aman kan ya, teman-teman? Oke, sip-sip. Aku lanjut ya. Oke, nah karena dia semakin ke kanan semakin membesar dan juga kita nggak tahu nih bilangannya sampai berapa gitu kan. Nah, berarti dia
nggak dapat kita hitung jumlahnya karena semakin membesar, jadi dinamakan deret geometri divergen seperti itu. Jadi dia karena semakin membesar, kemudian juga tak hingga gitu, kita nggak dapat menghitung jumlahnya gitu. Semisal nih kita punya apa ya? Kita punya jeruk gitu kan. Kita punya jeruk, tapi jeruknya tuh kayak banyak banget gitu. Terus kita beli jeruk lagi, beli jeruk lagi, dan sampai banyaknya itu terhingga gitu teman-teman. Kan kita jadi bingung dan tidak dapat menghitung jumlahnya. Nah, itu mungkin konsep singkatnya seperti itu, teman-teman. Oke, nah kalau divergen itu kan yang nggak bisa kita hitung jumlahnya ya, Kak. Nah, kalau konvergen nih gimana nih, Kak? Nah, kalau konvergen berarti dia deret geometri yang bentuk deretnya merupakan bilangan yang semakin mengecil. Oke, kalau divergen itu kan dia berarti bilangannya semakin membesar dan kita nggak dapat ngitung jumlahnya. Nah, kalau konvergen dia justru semakin mengecil nih. Oke, nah karena dia semakin mengecil, otomatis kan dia akan mendekati nol gitu teman-teman. Kenapa? Di sini kakak punya contoh nih. Misal kakak yang pertama punya 16, oke, kemudian punya 4, terus 1, terus perempat nih, terus ada 1/16, terus di sini kan pasti akan semakin mengecil ya bilangan-bilangannya, sedemikian hingga kayak semakin ke kanan nih semakin mendekati nol gitu. Oke, karena dia semakin mendekati nol, dia semakin mengecil, berarti kita dapat ngitung jumlahnya nih teman-teman. Nah, oleh karena itu dia disebut sebagai deret geometri konvergen. Oke, sehingga dia dapat dihitung jumlahnya. Nah, terus di sini gimana Kak? Kita ngitungnya apakah pakai rumus yang tadi ataukah beda lagi nih rumusnya? Nah, untuk deret geometri divergen, yang pertama karena kita nggak bisa ngitung jumlahnya, jadi kita nggak bisa pakai rumus apapun gitu. Nah, kalau yang konvergen nih, baru deh kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman. Oke, di sini namanya S tak hingga. S tak hingga ya, jumlah suku tak hingga. Nah, di sini apa nih Kak? Bentuknya notasinya seperti kacang nih. Oke, di sini notasi seperti kacang ini biasanya kita sebut sebagai notasi tak hingga gitu. Atau mungkin ada yang menyebut juga infinity gitu teman-teman. Di sini S tak hingga itu sama dengan A dibagi dengan 1 - R gitu. Jadi jumlah suku tak hingga itu akan sama dengan A dibagi dengan 1 - R. Oke, coba kita refresh lagi nih ingatan kita ke slide sebelumnya di mana A itu merupakan suku pertama dari barisan geometri. Oke, kemudian R-nya itu merupakan rasio gitu. Jadi semisal di sini kita mau baca rumusnya berarti jumlah suku tak hingga dia merupakan suku pertama dari barisan geometri dibagi dengan 1 dikurangi dengan rasionya. Oke, teman-teman, di sini berarti untuk deret geometri yang divergen tadi kita nggak bisa ngitung jumlahnya, namun untuk deret geometri yang konvergen bisa kita hitung pakai rumus jumlah suku tak hingga atau S tak hingga. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin di sini boleh di screenshot dulu teman-teman, semisal teman-teman mau screenshot dulu nih, biar nggak kelupaan nih penjelasan dari kakak. Oke, di sini kakak izin hapus ya teman-teman. Sini setelah ini kita akan membahas contoh-contoh soal. Oke, oke di sini kakak hapus. Oke, kita next nih ke slide selanjutnya nih. Oke, di sini ada contoh soal satu nih teman-teman. Oke, di sini contoh soal yang pertama bisa kita lihat dulu nih gambarnya. Ada kayak bioskop nih, ada tempat duduknya, kemudian ada layarnya juga. Nah, di sini dalam suatu gedung bioskop di kota, namanya Kota Sukafilm, terdapat 11 baris kursi. Nah, baris pertama berisi 10 kursi. Oke, terus baris kedua berisi 5 kursi. Baris ketiga berisi 17 kursi. Kemudian baris keempat berisi 22 kursi. Baris kelima berisi 24 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Oke, berarti kita misal punya 11 baris kursi. Sini kakak ada 11 baris kursi. Oke, sini.
Oke, sampai seterusnya. Kita yang pertama tuh punya 10 kursi di baris pertama, kemudian baris kedua itu kita punya 15 kursi, oke. 15 kursi. Terus baris ketiga di sini ada 17 kursi ya teman-teman. Baris keempat ada 22 kursi. Baris kelima 24 kursi. Nah, dan baris selanjutnya sampai baris ke-11 itu akan mengikuti pola dari bilangan-bilangan yang telah tersusun sebelumnya. Kayak 10, 15, 17, 22, 24. Nah, baris berikutnya itu jumlah kursinya akan mengikuti pola bilangan sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut nih, maka jumlah kursi dari baris pertama sampai baris kedua dari belakang itu adalah berapa kursi nih? Oke, berarti kita diminta untuk menghitung baris pertama sampai baris ke-10, teman-teman. Loh, Kak, kenapa sampai baris ke-10 doang, Kak? Kan di sini ada 11 baris kursi nih, Kak. Nah, di sini kan di soalnya nih ada keterangan bahwa baris pertama sampai baris kedua dari belakang. Oke, baris kedua dari belakang itu kan berarti baris ke-10 ya, teman-teman. Sebelum baris ke-11. Teman-teman. Oke, di sini pilihannya itu di sini ada 43, kemudian 265, 45 dan yang terakhir 200. Oke, di sini Kakak izin push oret-oretannya dan kita langsung aja nih ke pembahasan soalnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya nih teman-teman. Nah, oke, di sini udah ada nih pembahasan soalnya. Nah, di sini tadi kan kita punya ini ya, punya 11 baris kursi ya, dari baris paling depan sampai baris paling belakang gitu. Biasanya teman-teman kalau pada nonton bioskop nih, pada milih yang baris depan, tengah atau belakang nih. Atau jangan-jangan malah di pojok nih. Oke, di sini kita punya 11 baris kursi ya, teman-teman. Di mana baris pertama itu ada 10. Oke, oke. Baris pertama ada 10, kemudian baris kedua ada 15, baris ketiga ada 17, baris keempat ada 22, baris kelima ada 24, kemudian sampai seterusnya, sampai baris ke-11 gitu. Nah, kita di sini perhatikan dulu teman-teman untuk polanya. Sini dari 10 ke 5 itu kan dia kemungkinan ditambah 5 ya. Nah, namun dari 15 ke 17 dia kan nggak mungkin dong ditambah 5 gitu. Nah, berarti gimana Kak? Apakah ini bukan barisan aritmatika gitu? Apakah ini barisan geometri gitu? Nah, kita perhatikan juga nih teman-teman. Misalnya kita mau bagi nih, 15 dibagi 10. Itu kan berarti hasilnya 3/2 ya. Sementara kalau 17 dibagi 15 itu hasilnya bukan 3/2 gitu, teman-teman. Jadi karena dia rasionya juga beda, kemudian dia selisihnya juga beda, berarti gimana Kak? Apakah dia tidak memenuhi barisan aritmatika dan barisan geometri atau bagaimana gitu kan? Nah, tenang teman-teman, di sini mungkin teman-teman bisa perhatikan dulu untuk suku berikutnya gitu. Nah, suku berikutnya di sini kan setelah 15 ada 17 ya. Berarti dari 10 ke 17 apa? Bisa kita tambahkan dengan 7. Oke, di sini karena dia kayak apa ya, melompat satu suku gitu. Jadi di sini juga kita selanjutnya melompat satu suku juga. Jadi dari 17 jangan ke 22 tapi langsung ke 24. Nah, dari 17 ke 24 ditambah berapa? Oh, ditambah 7, Kak. Oh, berarti benar untuk polanya itu dia melompati satu suku, kemudian untuk penjumlahannya itu setiap melompati satu suku itu ditambahkan dengan 7 seperti itu. Oke, kemudian dari 15 gimana nih, Kak? Oke, kalau dari 15 kita lihat ke 22, bisa kita lihat 15 ditambah 7 itu hasilnya akan sama dengan 22. Oke, berarti dia polanya sama nih, Kak. Itu. Tinggal nanti 22 kita loncatin ke suku berikutnya, kita tambahkan dengan 7 gitu. Oke, di sini mungkin untuk hasil apa sampai baris ke-11-nya bisa teman-teman lihat di sini nih. Udah Kakak cantumin juga kayak di sini. Oke, berarti dia baris ke-11-nya itu ada 45 kursi.
Baris ke-10-nya ada 43 kursi gitu, teman-teman. Oke, jadi tadi karena di soal nih kita diminta untuk menghitung jumlah kursi dari baris pertama hingga baris kedua dari belakang gitu. Nah, berarti kita menghitung jumlah kursi dari baris pertama hingga baris ke-10 gitu, teman. Oke, di sini berarti kita tinggal menggunakan apa, Kak? Nah, karena di sini terbukti bahwa dia merupakan barisan aritmatika, karena dia penjumlahan, 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 maka kita gunakan SN dari deret aritmatika gitu. Di sini bisa kita apa? Bisa kita gunakan nih rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oke, di sini kita langsung masukkan saja N-nya. Karena N-nya 10 ya, tadi ada 10 apa? Ada baris pertama, baris kedua, sampai baris ke-10, berarti N-nya itu ada 10 gitu. Oke, kita masukkan N-nya 10, di sini berarti S10, kemudian 10 per 2, kemudian A ditambah U10. Oke, di sini bisa kita lihat 10 per 2 itu 5. Kemudian A-nya berapa, Kak? A-nya itu dia 10 nih, teman-teman. Teman-teman lihat dari suku pertama. Suku pertamanya kan 10 ya, berarti dia A-nya itu 10, teman-teman. Seperti itu. Oke, mohon maaf sepertinya apa? Kos Kakak mati lampu lagi nih, teman-teman. Jadi Kakak izin untuk apa? Off cam dulu ya, teman. Oke, di sini untuk tadi sampai mana ya? Oke, di sini karena A-nya 10. Oke. Kemudian di sini U10-nya berapa, Kak? U10-nya tentunya dia 43 gitu, teman-teman. Di sini U1-nya 10, U2-nya 15, U3-nya 17, U10-nya 43. Jadi kita tinggal menjumlahkan saja 10 dengan 43. Oke. Kemudian kita kalikan dengan 5 nih, Kak. Oke, kita kalikan dengan 5 sehingga di sini 53 dikali dengan 5 gitu kan. 53 dikali dengan 5 hasilnya berapa nih ketutupan nih? Oke, hasilnya di sini sepertinya 265 ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman tadi ada yang mencoba menghitung juga nggak nih? Sebentar teman-teman. Oke, sini hasilnya 265 sepertinya. Coba kita ke slide sebelumnya. Oke, di sini jawabannya B ya teman-teman, 265. 265. Oke, jadi di sini apa Kak berarti? Di sini berarti jumlah kursi dari baris pertama sampai baris ke-10 nih, dia ada sebesar 265 gitu teman-teman. Dia ada 265 kursi. Oke. Nah, di sini udah hidup lagi nih. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya nih. Oke, di sini mungkin bisa teman-teman screenshot dulu nih untuk pembahasannya supaya nggak tertinggal gitu. Oke, di sini dari AB, Kak, untuk bentuk seperti ini bisa nggak kalau dicari U10-nya tanpa dijabarin? Oke, di sini sebenarnya itu bisa saja ya teman-teman untuk dicari U10-nya. Nah, namun karena di sini dia apa ya, untuk bedanya kan dia nggak ke suku sebelahnya langsung ya, tapi kayak melempati satu suku. Berarti apa? Berarti dia memang harus dicari satu-satu seperti itu, teman-teman. Kalau beda lagi kalau misal apa ya, kalau misal dia 10-nya kemudian di sampingnya itu langsung 17 kemudian langsung 24 dan seterusnya, maka kita bisa mencari U10-nya dengan menggunakan rumus gitu. Oke, siap. Oke, di sini Kakak izin hapus ya. Kakak izin hapus. Oke, dari dia berarti nggak bisa pakai rumus, Kak. Oke,
dari Dea, aku izin menjawab ya untuk soal seperti ini karena dia kasusnya itu kayak melompati satu suku, berarti dia memang tidak bisa kita gunakan rumus, jadi memang harus kita kita perhatikan satu persatu gitu. Kita hitung satu persatu sampai bertemulah di U10 seperti itu dia. Kayak kita hapus ya teman-teman. Oke, siap. Terima kasih kembali. Oke, mungkin barangkali nih teman-teman dari teman-teman semisal ada jawaban lain kah atau misal menemukan sesuatu yang lain. Oke, di sini dari Novia nih, A ditambah N-1 kali B. Nah, iya untuk rumus yang dituliskan oleh Novia ini bisa kita gunakan apabila kayak semisal 17-nya ini dia tidak melompati 15 gitu. Jadi semisal ini kakak tuliskan ya. Kakak tuliskan. Oke. Oke, semisal di sini tuh 10, kemudian suku keduanya itu langsung 17, oke. Kemudian langsung 24, oke. Nah, dan seterusnya gitu. Sehingga apa? Sehingga 10 ke 17 itu kan 7 ya. Dia nggak melompati ini ya, nggak melompati satu suku gitu, langsung di sebelahnya gitu. Dia plus 7, kemudian 17 ke 24 juga langsung ke sebelahnya nih, dia juga plus 7 gitu kan. Nah, kalau seperti ini bisa nih kita gunakan rumus yang tadi sudah dituliskan oleh Novia gitu. A plus N min 1 kali B gitu teman-teman. Oke. Oke, untuk B-nya itu dia adalah 7 ya teman-teman. Karena B itu dia merupakan selisih, berarti bisa kita pakai nih U2 min U1 atau misal U3 min U2 gitu. Jadi selisih dari suku kedua dikurangin suku pertama atau suku ketiga dikurangin suku kedua. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, di sini kakak izin hapus ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, waduh di sini ada contoh soal kedua nih. Oke, di sini Salsa sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku. Jadi si Salsa ini dia punya buku sejarah, dan buku sejarahnya ini tebal banget gitu teman-teman, seperti buku sejarah pada umumnya. Nah, tapi dia ingin menjumlahkan nomor halaman dari nomor 350 sampai halaman ke 370 gitu. Nah, jadi walaupun bukunya itu tebal, tapi si Salsa ini cuma pengen jumlahin dari halaman 350 sampai halaman 370 gitu, teman-teman. Oke, terus apa, Kak? Terus jika jumlah nomor halaman yang didapatkan Salsa nih, jumlahnya adalah 7.199, maka pernyataan yang tepat. Oke, di sini untuk opsinya apakah Salsa menghitung halaman 355 dan 351 sebanyak 2 kali kah? Ataukah B nih, hasil perhitungan sudah tepat dan tidak ada kesalahan? Atau C nih, jangan-jangan si Salsa menghitung halaman 361 sebanyak 2 kali? Ataukah D nih, Salsa nggak menghitung halaman 361 sehingga terlewat dari perhitungan? Oke, jadi mungkin kita bahas langsung ke pembahasan ya teman-teman. Nah, oke, di sini karena tadi nih Salsa ingin menghitung nomor halaman dari halaman ke 350 sampai halaman ke 370 nih. Oke, di sini berarti U1-nya apa, Kak? U1-nya ya 350. Nah, kenapa, Kak? Karena 350 itu merupakan awal permulaan dia menghitung gitu, teman-teman. Nah, terus untuk stopnya dia stop di nomor ke 370, berarti UN-nya itu yaitu 370 seperti itu teman-teman. Oke, terus N-nya ini kenapa 21 Kak? Kenapa tidak 20? Kan selisih dari 370 sama 350 itu kan ada 20 ini ya Kak, 20 halaman ya Kak. Nah, kenapa N-nya itu bukan 20 tapi 21? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Di permisalannya misal teman-teman punya angka 0, 1, 2, 3 sampai 10 gitu.
Nah, di sini kakak mau nanya dulu nih, kira-kira nih, dari angka 0 sampai 10, dia angkanya itu apakah ada 10 angka atau 11 angka nih? Oke, boleh dong ditulis di kolom chat nih. Oke, dari Novia 11 Kak. Oke. Oke, dari Winda juga 11 nih. Oke, sip-sip. Berarti kebanyakan dari teman-teman sudah paham konsepnya. Kenapa di sini N-nya 21? Nah, karena dia 350 itu kan dari 0 ya teman-teman, sampai ke 370 gitu. Jadi dia ada sebesar 21 suku gitu. Nah, beda lagi semisal kita mulainya dari 351. Berarti kan dari satu ya, 351 sampai 370. Nah, itu baru deh dia N-nya ada 20 seperti itu. Oke, nah terus apa Kak? Nah, terus diketahui juga nih di soal ketika salah ngitung ternyata jumlah nomor halamannya itu ada 7.199 gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan S salsa. Kenapa S salsa, Kak? Nah, karena dia menurut perhitungan salsa jumlahnya itu ada sekian gitu. Ada 7.199 gitu. Nah, apakah benar jumlahnya sekian gitu? Nah, kita bisa cek nih pakai rumus yang tadi nih, teman-teman. Rumus deret aritmatika ya. Oke, di sini kita pakai nih Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A plus UN. Tuh, dikali dengan A plus UN. Oke, untuk N-nya kita masukkan 21. Oke, kemudian A-nya kita masukkan 350. Tuh. Oke, kenapa Kak? Karena A itu sama dengan U1 gitu ya. Oke, UN-nya 370. Tinggal kita bagi deh, bisa kita tambahkan nih. 350 tambah 370 yaitu 720 gitu kan. Bisa kita coret gitu. Ini yang atas tinggal 360 dikali sama 21 berarti hasilnya itu 7.560 gitu. Nah, Kak, di sini ternyata SE-nya segini nih, Kak, sekian nih. Nah, ternyata beda nih sama perhitungan salsa gitu kan. Jadi di sini kira-kira salsa kemungkinan ada salah hitung teman-teman. Ya berarti salah hitungnya bisa kita cari nih pakai selisih. Jadi SN yang asli kita kurangi dengan S salsa. Jadi 7.560 kita kurangi dengan 7.199 seperti itu teman-teman. Oke, sini selisihnya itu ada 361. Gitu. Berarti apa nih kemungkinan? Nah, kemungkinan si salsa ini lupa menghitung halaman ke 361 gitu, teman-teman. Sini penjelasannya karena terdapat selisih sebesar 361 dan perhitungan salsa lebih kecil dari jumlah yang seharusnya didapat, maka ada satu halaman nih yang tidak terhitung gitu. Jawabannya tadi sepertinya oh iya dia benar. Kayak ada satu halaman yang tidak terhitung nih teman-teman dari si salsa ini. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu kah? Atau udah paham nih, terlalu gampang kah soalnya atau bagaimana nih? Oke, sip, udah paham nih dari Novia. Oke, kalau dari teman-teman apakah sudah paham? Oke, dari Nurjaum juga sudah paham nih. Oke, sip, sip. Oke, sepertinya di sini sudah banyak yang paham ya, teman-teman. Oke, sip. Mantap nih, teman-teman. Sepertinya sudah siap nih menghadapi SNBT ya, teman-teman. Oke, oke dari Xjian kalau bedanya nggak berurut baru susah Kak. Oke, jadi memang terkadang itu ada beberapa soal yang seperti itu ya teman-teman. Jadi memang ada beberapa soal yang tidak dibuat berurut. Jadi kita memang dituntut untuk apa ya menganalisis soalnya apakah ini itu bisa kita eh, apa ya apakah soalnya itu memang berurut gitu, jadi bisa kita langsung cari pakai rumus, ataukah kita harus nyari nih satu-satu, kita ngubungin satu-satu per suku atau bagaimana gitu. Tapi memang kebanyakan memang kita diminta untuk menganalisis soalnya seperti itu. Jadi mungkin saran dari kakak perbanyak latihan saja ya teman-teman. Ya.
Ini dari Brainers juga nanti akan menyediakan tryout, jadi teman-teman nggak usah khawatir nih. Jadi teman-teman bisa lebih banyak berlatih juga gitu. Oke, di sini barangkali bisa di screenshot dulu nih sebelum sebelum kakak lanjut. Oke, dari Novia Kak, nih, tryout kapan Kak? Oke, di sini mungkin nanti tryoutnya akan kita beritahukan lebih lanjut ya Novia. Nanti untuk informasinya segera diberitahukan di grup seperti itu. Kak, Oke, dari tolong Selfie, bagaimana? Kak, tolong dijelaskan yang 720 itu dari mana ya? Oke, dari Jumi Nurlita 720. Oke, ini untuk 720 ini dia dari penjumlahan 350 ditambah dengan 370 seperti itu. Oke, dari Jumi apakah paham? Ya, tadi yang bertanya dari Jumi atau Selfie ya? Dua-duanya sepertinya on-mic nih. Ya Kak, paham. Oke, sip-sip. Mantap nih. Oke, kalau dari Selfie gimana nih? Tadi sepertinya mau bertanya juga nih. Itu Kak yang SN sama dengan Perwa. Oke, mungkin boleh minta tolong diulangin Selfie di kakak agak putus-putus nih sepertinya. Itu yang SN sama dengan 1/2 rumus dari sananya ya. Oke, di sini untuk SN-nya itu dia SN sama dengan N per 2 dikali dengan A plus UN ya. Jadi di sini bukan satu, tapi di sini N. Seperti itu, Selfie. Oke Kak. Oke, siap. Oke, di sini dari Dea, dia mau melihat soalnya. Oke, boleh. Sini mungkin kakak nggak hapus dulu ya teman-teman untuk pembahasannya. Kakak ke soalnya dulu. Oke, sini soalnya itu Salsa. Ini si Salsa itu dia punya buku sejarah nih. Punya buku sejarah, kemudian si Salsa ingin menjumlahkan halaman dari halaman ke 370, sorry teman-teman, 350 sampai dengan halaman ke 370 seperti itu. Oke, sip. Cuma mau SS ya. Oke, sip, sip. Oke, teman-teman, di sini dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya lagi atau bisa kakak lanjutkan ke contoh soal berikutnya nih? Oke. Oke, kakak next ya teman-teman. Di sini kakak izin hapus dulu. Oke, sip. Oke, di sini kakak lanjut. Nah, oke, di sini em, lanjut ke contoh soal berikutnya nih, teman-teman. Jadi untuk contoh soal ketiga, di sini kita punya teman namanya Rio nih. Oke, jadi si Rio dia sedang berpetualang ke dalam hutan bilangan. Oke, jadi di dalam hutan tersebut berisi ratusan juta bilangan dengan berbagai macam bentuk, kemudian jenis, operasi, dan sifat-sifatnya. Nah, suatu hari ia menemukan barisan bilangan geometri yang semakin lama semakin kecil gitu. Oke, nah Rio pun berniat untuk menghitung keseluruhan jumlah dari barisan bilangan geometri. Oke, nah namun karena bilangan tersebut sangat banyak nih, sehingga si Rio kesulitan untuk menghitungnya. Nah, kita harus membantu Rio nih untuk menghitung barisan bilangan geometri supaya si Rio ini bisa menemukan penjumlahan dari semua barisan geometri yang ia temui. Oke, di sini ada catatan juga untuk barisan bilangan geometrinya itu ada 6, kemudian 6, 2/3, 2/9, 2/27, dan seterusnya. Di
Di sini dia bisa kita lihat ya teman-teman, untuk bilangannya itu dia semakin lama semakin kecil gitu. Oke. Oke, di sini udah ada yang menjawab nih dari Novia. Deka, oke. Kita langsung lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Oke, nah di sini kita lihat teman-teman untuk bilangan yang tadi ditemukan oleh Rio, karena kan tadi barisannya semakin lama semakin mengecil ya. Ada 6, kemudian 2, kemudian 2/3, oke, kemudian 2/9, kemudian 2/27 dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, nah terus gimana Kak? Nah terus karena dia itu merupakan deret geometri yang dia semakin lama semakin mengecil ya teman-teman. Berarti kita bisa menggunakan apa teman-teman? Bisa kita gunakan yaitu rumus dari deret geometri tak hingga. Jadi karena dia semakin lama semakin mengecil, bisa kita gunakan rumus deret geometri tak hingga yang konvergen gitu. Oke, bisa kita ingat-ingat lagi pada penjelasan sebelumnya kalau misal deret geometrinya itu dia dari bilangan yang besar kemudian semakin lama semakin mengecil, oke, dan dia menuju 0, maka bisa kita gunakan yang namanya S tak hingga gitu atau penjumlahan suku tak hingga gitu. Oke, di sini pertama kita lihat dulu, kita cari A-nya ya. Untuk A-nya ini berapa? A-nya kita bisa kita tuliskan 6. Kenapa? Karena dia merupakan U1, teman-teman. Jadi dia merupakan suku pertama. Oke. Nah, untuk R-nya gimana, Kak? Nah, R-nya bisa kita cari dengan membagi suku kedua dengan suku ke-1, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dengan suku ketiga, dan seterusnya seperti itu. Oke, di sini kita bagi, berarti 2 dibagi 6, yaitu 1/3 gitu. Oke, terus kita masukkan nih ke dalam rumus S tak hingga. S tak hingga itu rumusnya dia A dibagi dengan 1 min R. Kita langsung masukkan saja, A-nya tadi ada 6, oke. Ada 6, kemudian per 1 min 1/3. Oke, R-nya kita masukkan 1/3, oke. Kemudian karena 1 min 1/3 itu 2/3, berarti di sini bisa kita tuliskan 2/3. Oke, nah karena dia udah dibagi lagi gitu ya, kayak pembagian pecahan, jadi bisa kita kita ubah ke dalam perkalian gitu. Kita ubah berarti 6, kita kalikan dengan 2/3 tapi dibalik nih, jadi 3/2. Oke, 3/2. Oke, di sini kita tinggal coret-coret, kemudian kita dapatkan 3, berarti 3 dikali 3 itu sama dengan 9. Oke, mudah ya teman-teman di sini. Berarti jumlah dari barisan bilangan geometri yang Rio temukan adalah 9, seperti itu teman-teman. Jadi si Rio nih tadi nemuin barisan geometri, dia pengen ngitung jumlahnya, cuma dia bingung karena barisannya tuh kayak banyak banget, tapi barisannya semakin lama semakin mengecil gitu. Di sini kita bisa menggunakan S tak hingga dan kita temukan yaitu S tak hingga sama dengan 9 seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan dulu nih? Atau sudah paham nih teman-teman untuk penjelasan soal ketiga? Oke, siap. Sepertinya udah pada paham ya. Oke, dari Atailah, Kak, tadi 2/3 dapat dari mana ya, Kak? Oke, di sini 2/3 itu kita dapatkan dari 1 dikurangi dengan 1/3 gitu. Jadi di sini bisa kita tuliskan 1 dikurangin 1/3. Oke, nah karena di sini satunya itu dia nggak ada penyebutnya ya teman-teman, satu ini bisa kita tuliskan juga sebagai 3/3. Oke, 3/3. Kan 3 dibagi 3 kan hasilnya sama dengan 1 ya? Ini sama aja, cuma kita ubah bentuknya, dikurangi dengan 1/3. Oke, jadi hasilnya karena 3 dikurangin 1 itu 2, oke. Kita dapatkan 2/3. Oke. Nah, di sini berarti kita dapatkan untuk penyebutnya itu 2/3 seperti itu. Oke, mungkin tadi dari siapa ya? Dari Atailah, apakah sudah paham atau masih bingung nih?
Oke, siap. Udah paham nih. Oke, sini mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan terkait soal ini atau udah paham semua nih? Oke, sepertinya udah pada paham ya teman-teman. Sini kakak izin hapus. Oke, oke barangkali teman-teman kalau mau screenshot boleh. Oke, sip nih. Kakak hapus. Oke, nah teman-teman di sini next. Oke, sepertinya materi kita sudah habis nih teman-teman. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak dari materi kita pada malam hari ini terkait deret aritmatika maupun deret geometri nih. Apakah masih ada yang bingung nih Kak sama materinya Kak atau contoh soalnya Kak atau apa gitu sekiranya ada yang mau ditanyakan boleh atau udah paham nih dari penjelasan pada malam hari ini. Oke, teman-teman sepertinya udah pada paham nih. Oke, sip, sip. Oke, oke, di sini. Bentar, bentar. Kak, kalau di barisan dan deret nanti ada yang soalnya dalam bentuk trigonometri, Kak. Oke, di sini dari Xian, kalau dari aku sendiri belum pernah menjumpai soal barisan dan deret yang dalam bentuk trigonometri. Namun apa ya? Semisal nanti aku menemukan nih, barangkali bisa aku sekalian upload juga di Drive ya teman-teman, seperti itu. Oke, kalau dari Novia, Kak, ini agak melenceng. PK sama PM bedanya apa ya, Kak Overall? Baru hari ini aku paham banget. Oke, di sini mungkin kakak izin jelasin sedikit. Untuk PK sama PM itu bedanya. Kalau PK itu dia soalnya akan lebih ke apa ya? Perhitungan singkat-singkat gitu, teman-teman. Kalau PM itu dia lebih ke soal cerita gitu. Jadi PM itu misal kita punya tadi ya, seperti contoh soal tadi, kita geser ke slide sebelumnya. Nah, ini kemudian contoh soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga juga dia bentuknya soal cerita semua nih. Di kebanyakan soal penalaran matematika itu dia akan menggunakan soal cerita gitu. Kenapa? Karena di sini teman-teman kayak dituntut untuk menggunakan penalaran teman-teman gitu. Jadi biar teman-teman juga bisa berlatih untuk menganalisis soal kira-kira nih soalnya nih pakai rumus apa ya gitu. Jadi bedanya itu dari PK, kalau PK itu dia biasanya menggunakan rumus yang singkat-singkat, soalnya bentuknya singkat-singkat. Kalau PM itu biasanya dia lebih ke ini sih penalaran gitu. Jadi kita diminta untuk memahami soal dulu, bentuknya kayak gimana, kita menggunakan rumus apa nih untuk menyelesaikan soal ini. Nah, terus baru deh kita bisa menyelesaikan soal tersebut seperti itu. Oke, dari Xjian sama Novia gimana nih? Apakah menjawab? Oke, sip-sip. Kan dari Novia udah paham nih. Oke, kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan kembali nih? Oke, dari Katrina. Maaf Kak, nanti nextnya bisa kasih cara cepatnya Kak. Jadi nanti ada versi cara panjang dan nanti ada versi yang cepat. Karena nanti pas UTBK kan waktunya terbatas ya Kak. Oke, boleh banget Katrina. Nanti mungkin untuk next pertemuan ya, nanti akan apa ya? Akan Kakak kasih juga cara cepatnya seperti itu ya untuk siapa tadi untuk Katrina ya. Oke, nanti terima kasih ya untuk sarannya juga. Oke. Oke, Novia mau soal berpolling, Kak. Oke, mungkin dari Novia ini soal berpolling maksudnya seperti apa ya, Novia? Oh, maaf Kak, saya boleh ngomong lewat unmute aja nggak Kak? Oke, boleh banget. Boleh banget. Oke. Soal berpolling itu kayak soal yang kita harus kerjain secara mandiri dulu. Jadi ada kayak gap waktunya. Terus kakak ada pollingnya gitu, kita bakal jawab apa. Kalau kayak tadi kan kita lebih cenderung pasif kayak
kakak yang jelasin kita ya udah dengerin gitu Kak. Jadi ya kita nggak bisa ngukur kemampuan kita itu sampai mana gitu aja sih Kak. Oke, oke. Barangkali mungkin yang dimaksud Novia seperti soal di kuisis seperti itu ya Novia atau bagaimana? Ini Kak kayak gitu. Oke, siap. Berarti untuk apa ya untuk pertemuan selanjutnya ya, mungkin barangkali di pertemuan selanjutnya kakak bakal siapin apa contoh soal yang harus teman-teman kerjakan dulu nih lewat kuisis barangkali. Terus nanti kakak kasih waktu. Sehabis itu baru deh kita bahas bersama-sama. Mungkin kalau seperti itu dari teman-teman, apakah setuju atau gimana nih teman-teman? Setuju Kak. Oke, siap. Oke, sip, sip. Oke. Oke, sip. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi kah atau mau memberi saran nih? Oke, dari Jumi juga setuju nih. Oke, mungkin dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi atau cukup nih, cukup Kak? Oke, siap dari Jumi sepertinya juga sudah cukup. Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Apakah bisa Kakak cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini? Oke, sih. Di sini Kakak izin stop share. Oke, di sini karena sudah selesai nih teman-teman pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman mau dokumentasi dulu kah atau langsung live saja? Oke, siap dari Kanaya juga katanya sudah cukup Kak. Kemudian dari Atayla juga cukup. Oke, mau dokumentasi nggak teman-teman? Atau mau langsung live saja nih? Mau lanjut belajar Kak atau Kasih Kak. ngerjain tugas? Oke, bagaimana? Kasih aja. Dokumentasi dulu Kak. Oke, boleh. Mungkin kakak tunggu sampai 19 berapa ya? 19.40 kali ya, teman-teman. Teman-teman boleh kalau mau siap-siap dulu atau mau pakai kerudung dulu, boleh. Oke, di sini yang on cam udah lumayan nih. Ada Nur Harjum, kemudian ada Muhammad Fatin, ada Xjen, ada Olive, terus ada dia, ada Oke, di sini Siti Ariyanti nih namanya aslinya siapa nih? Kalau kakak boleh tahu nih. Leonardo Kak. Oke, Leonardo. Oke. Ini kakak tunggu sampai 19.40 ya teman-teman. Barangkali ada yang mau on cam lagi nih. Boleh banget. Oke, di sini juga udah ada Juya. Kemudian, em, oke, di sini udah mulai rame nih. Oke, ada selfie juga Aku nih. lagi makan. Iya, nggak apa-apa. Tadi di kos kakak juga beberapa kali mati lampu gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa banget kalau misal memang nggak bisa apa on cam karena mati lampu. Oke, karena udah 19.40 nih kakak mulai aja ya dokumentasinya biar nggak kemalaman juga. Oke, kakak hitung nih teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya dong. 1, 2, 3. Oke, oke teman-teman. Udah nih teman-teman. Oke, sip-sip boleh off cam lagi. Oke teman-teman di sini karena udah selesai nih kakak mau ngucapin terima kasih banyak karena udah hadir pada malam hari ini nih. Semoga teman-teman apa ya menangkap penjelasan kakak dan juga untuk pertemuan selanjutnya diharapkan teman-teman juga selalu hadir nih biar makin paham gitu dan juga semakin mantap untuk persiapan SNBT-nya seperti itu. Oke barangkali nanti juga ada tryout juga bisa teman-teman kerjakan. Namun untuk
informasi tryoutnya kapan nanti akan dikabarkan lebih lanjut ya barangkali oleh Kak Novia nih di grup seperti itu. Oke teman-teman, barangkali kalau udah mau leave karena mau belajar nih Kak atau mau istirahat boleh banget teman-teman. Di sini Kakak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Makasih kembali ya. Salam, Kak. Malam.